الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Semoga semua kita insyaallah yang hadir maupun yang akan hadir atau yang belum berkesempatan hadir, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kalamullah Al-Quran yang mudah-mudahan insyaallah menjadi pemberi syafaat bagi kita insyaallah di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat salam kita untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga kita bertemu beliau di padang mahsyar dan bisa bersama beliau insyaallah di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Di ayat kita pada pertemuan yang lalu kita akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah senantiasa mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita atau kita katakan betina. Wa ma taghidul arham, dan apa yang berkurang ya, dari kandungan. Wa ma tazdad, dan apa yang bertambah, yang sudah kita jelaskan maknanya. Semua itu senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup ayat tersebut dengan penegasan dari Allah, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu apapun itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu kita tutup ayat kita pada pertemuan yang lalu dengan kembali Allah menegaskan tentang dirinya, alimul ghaibi, bahwa dia yang maha mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan yang tampak dan yang nyata, al-kabir, dia maha besar, al-muta'al, lagi maha tinggi. Penutup ayat nih sekalian, dengan ayat kita malam ini itu tentu sangat berkaitan. Karena itu dalam ayat kita malam ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sawa'um minkum
man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil lail wa saribun bin nahar lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal sawa'un minkum. Kata Allah, sama saja siapa di antara kalian, minkum, man asarral qawla, yang merahasiakan ucapan, wa man jahara bih, dan siapa yang berterus terang dengannya. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijelaskan di penghujung ayat yang terakhir kita pelajari, mengetahui yang gaib dan mengetahui yang tampak, alimul ghaibi wasyahadah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik sebelum atau pada saat atau sesudah ya wujudnya sesuatu, maka tentu nah, kepada ayat kita hari ini atau malam ini sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala siapa di antara kita manusia, sawa'um minkum, siapa di antara kalian yang asarral qaul, yang merahasiakan ucapan agar tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Man asarral qaul wa man jahara bih, dan juga siapa yang menjaharkan, ya, menjaharkan, menyatakan, kalau bahasa sekarang mungkin mempublikasikan ya ucapan tersebut sehingga orang lain mengetahui apa yang diucapkan itu. Nah, intinya semua itu sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi, yang kita rahasiakan, yang kita nampakkan, serta yang kita nyatakan, semua itu sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak berkaitan ilmunya kepada waktu. Ya. Allah tidak berkaitan ilmunya kepada waktu. Bagi Allah tidak ada masa lalu, tidak ada masa sekarang, dan tidak ada masa akan datang. Semuanya sawa. Semuanya itu sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentunya kata para ulama kita sebagai tambahan dari penjelasan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung ayat ke-9 yang sudah kita jelaskan. Jadi sawa'um minkum man asarrul qawla. Asarra dari kata sir. Ya, salat sirriyah kita katakan lawannya salat jahriyah, yang kita pelankan dari ucapan, wa man jahara bih, dan dari apa yang kita keraskan dari ucapan. Juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sawa'um minkum, sama saja
bagi Allah di antara kalian mustakhfim bil lail, yang bersembunyi, ya, yang bersembunyi bil laili di malam hari, wasaribum bin nahar, dan begitu juga sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di siang hari, yang tampak di siang hari. Saribum bin nahar. Wa huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar. Waw ini juga waw atab. Wa man huwa jadi tetap kita hubungkan dia kepada sawa. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Juga sawa'um minkum man huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar. Sama saja bagi ilmu Allah di antara kalian yang merahasiakan satu ucapan dan yang menjaharkannya atau menyatakannya secara terang-terangan, dan juga sama saja bagi Allah man huwa mustakhfim bil lail, mereka yang bersembunyi, ya, bil laili, bukan sekadar bersembunyi, bersembunyi punya pun di malam hari, ya, bersembunyi pun di malam hari, serta wasaribum bin nahar, dan mereka yang nampak atau berjalan di siang hari. Tidak ada satupun perbedaan, ya, tentang ini pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keluasan ilmu Allah yang tidak berbatas atau yang tidak dibatasi oleh apapun, ya, sama bagi Allah sesuatu yang dirahasiakan oleh makhluknya dan apa yang ditampakkan oleh mereka. Begitu juga mereka yang bersembunyi di malam hari secara khusus dan yang berjalan di siang hari. Semua bagi Allah itu sama. Dan keadaan-keadaan mereka yang diketahui Allah seperti dijelaskan pada ayat tersebut, Allah menyatakan lahu, baginya, ya, baginya, maksudnya bagi setiap kita manusia, ya, yang menyembunyikan dan merahasiakan ucapan atau yang menyatakan. Begitu juga yang mereka bersembunyi secara khusus di malam hari atau yang berjalan di siang hari, ya, di malam gelap gulita atau di siang hari yang terang benderang. Nah, semua mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, lahu, ada baginya. Apa itu? Muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Ada yang terus-menerus mengikuti mereka, muaqibat, min baini yadayhi, dari hadapan mereka, wa min khalfihi, dan dari belakang mereka. Yang kata para ulama, min baini yadayhi wa min khalfihi menunjukkan segala penjuru, Pak. Ya, segala penjuru. Jadi lahu muaqibatum min baini yadayhi. Jadi ada bagi setiap insan pengikut-pengikut. Siapa dia? Kata para ulama, malaikah. Malaikat-malaikat yang senantiasa bersama kita. Muaqibatun min baini yadayhi. Ya, mengelilingi kita. Berada di hadapan kita. Ataupun
di belakang kita yang kita katakan menunjukkan ya kita ini dijaga atau dikelilingi oleh malaikat. Itu makna muaqibat. Muaqibat ini kalau secara lughah dia diambil muaqibat jamak dari muaqib yang asal katanya itu aqab, iqbun, ya, iqbun yang uh, secara makna itu adalah tumit, ya, tumit. Nah, sehingga orang yang orang yang mengikuti jejak seseorang, orang yang mengikuti kita, Pak, ya, itu disebut muaqibat, ya. Sebab seolah-olah bekas ya telapak kaki kita saat kita berjalan, ya, disitulah tumit-tumit seseorang yang mengikuti kita. Kira-kira begitu kaitannya kepada lughah makna dari muaqibat. Walau tafsir muaqibat di sini tentunya yang dimaksudkan mengikuti kita senantiasa bersama kita itu adalah para malaikat, ya, min baini yadayhi wa min khalfih. Baik. Apa tugas mereka? Ya. Apa tugas mereka mengikuti kita? Ya. Yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu. Mereka malaikat-malaikat yang disifati oleh Allah dengan muaqibat, ya, yahfazunahu, ya, menjaga manusia, menjaga kita, yahfazunahu min amrillah, ya, dan itu semuanya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ini menunjukkan ya salah satu bentuk ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, khususnya manusia, di mana Allah terus-menerus siapkan untuk mereka ya dari makhluk Allah malaikat yang akan ya mengikuti mereka, mengawal mereka, yahfazunahu, menjaga mereka, yang semua itu ya min amrillah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yahfazunahu min amrillah. Di sini ada dua makna secara garis besar yang dijelaskan oleh para ulama. Makna pertama, yahfazunahu min amrillah, ini salah satu bentuk dari inayah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, di mana Allah menyiapkan dari para malaikat ya yang akan selalu menyertai kita dan menjaga kita dari hal-hal tentunya yang akan membinasakan kita. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan malaikat yang bertugas menjaga kita, ya, sehingga kita terhindar dari bahaya dan seterusnya. Bila orang tersebut atau bila manusia tersebut ya, telah cukup ya masa hidupnya di dunia ini dan sudah tiba ajalnya, dan semua seseorang ketika menemui ajalnya itu dengan sebab tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka pada saat itu kata Nabi SAW, takhalla anhu, para malaikat-malaikat itu pun ya berlepas tangan dari makhluk yang akan meninggalkan dunia ini, dari manusia yang akan wafat. Tapi selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah,
Maka selama itu pula, ya kata para ulama melalui ayat ini, sekalian, Allah Subhanahu wa taala menugaskan dan memerintahkan malaikat menjaga kita. Sampai dicontohkan oleh para ulama, bila ada sesuatu, ya, yang akan yang jatuh dari atas, ya, yang sesuatu yang jatuh dari atas, yang secara nyata jatuhnya itu bisa menimpa kita, bisa menimpa kita, karena persis di atas kepala kita misalnya. Kalau belum ajal kita, ya, kalau belum ajal kita, maka apa yang jatuh yang sepatutnya menimpa kita nah, itu akan terhindar dari kita, ya, itu akan terhindar dari kita lewat penjagaan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya juga, ya, apabila memang pada saat itu kita akan berpisah dengan dunia ini, maka saat jatuh benda yang di atas itu, maka itu akan menimpa kita bila atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada malaikat diberitahukan kepada mereka bahwa hamba ini akan wafat, maka mereka takhalla'an, mereka akan berlepas tangan dan tidak akan menjaga kita. Itu salah satu makna dari yahfazunahu min amrillah. Maka sering kita dengar ada eksiden kan, kecelakaan yang cukup parah, ya, yang sangat dahsyat, yang membuat semua yang ada dalam kendaraan itu wafat misalnya. Yang menunjukkan bahwa pada saat itu, ya, memang orang-orang yang ada di dalam kendaraan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berakhirnya masa hidup mereka. Sehingga para malaikat ketika kejadian itu takhalla anhum. Ya, malaikat tidak lagi menjaga mereka, sudah berlepas diri dari mereka, sebab mereka itu akan diwafatkan oleh Allah. Sebaliknya juga sering kita dengar, ya, ada kecelakaan besar. Ya, ada kecelakaan besar. Yang menurut akal kita, siapapun tak akan ada yang bisa selamat dari kecelakaan itu. Ya, siapapun tak akan ada yang selamat dari kecelakaan, dari eksiden itu. Tapi ternyata ada bayi kecil, ada anak-anak, ya, yang dijumpai masih hidup, ya, dijumpai masih hidup. Dalam pelukan maknya wafat, tapi anak itu selamat. Juga itu sering kita dengar kejadian-kejadian ada seperti itu. Ini semua menunjukkan apa? Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menugaskan para malaikat untuk menjaga kita, ya, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, maka selama itu pula kita dijaga oleh Allah melalui perantaraan malaikat-malaikat itu. Itu yahfazunahu min amrillah. Juga yahfazunahu min amrillah, ya, ini eh, kalau kita ke tafsiran kedua atau ke makna yang kedua dari kalimat ini, sekalian, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah misalnya di surah Al-Infitar, ya, yaitu kalimat yaitu malaikat-malaikat yang disifati oleh Allah di sana kiraman katibin, ya, malaikat-malaikat yang disifati oleh Allah kiraman katibin, di mana malaikat-malaikat yang juga senantiasa bersama kita, ya, terus menerus mengawasi kita,
juga yahfazunahu, dalam artian mereka akan mencatat, ya, mereka akan mencatat kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kita manusia, yang semua juga itu adalah min amrillah, ya, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua makna yang dijelaskan oleh para ulama berkenaan dengan ayat ini. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan malaikat yang senantiasa menyertai kita, Bapak sekalian, ya, kata Nabi SAW, mereka hanya menghindar dari kita di saat kita di dalam dua keadaan. Satu, ketika kita membuka aurat kita masuk ke bilik air untuk qada hajat dan seterusnya sekalian, ya. Dan satu lagi, malaikat akan meninggalkan kita di saat seseorang menanggalkan pakaiannya ketika mereka, ya, melakukan hubungan suami istri. Ini dua hal yang dikecualikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu malaikat takhalla anna, artinya malaikat tidak akan mendekat dengan seseorang yang membuka auratnya. Karena itu kata para ulama, hendaklah selalu kita ini menjaga, ya, keadaan kita agar kita senantiasa betul-betul dalam penjagaan malaikat atas izin Allah. Karena itu dianjurkan oleh para ulama agar kita ini, ya, melakukan perkara-perkara, ya, yang disukai oleh para malaikat. Ya, kita harus usahakan selalu keadaan kita tuh di satu keadaan yang memang sangat disukai oleh para malaikat. Ya, seperti, ya, di kajian ta'lim ini adalah tempat di mana diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita, ini merupakan tempat yang dicari oleh malaikat, ya, tempat-tempat yang dicari oleh para malaikat. Begitu juga tentunya masjid, Baitillah, tempat-tempat yang memang disenangi oleh malaikat. Nah, itu kalau kita bicara tempat. Begitu juga kalau kita bicara tentang amalan-amalan yang disukai malaikat seperti memakai minyak wangi, ya, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang membuat malaikat itu sangat menyenangi kita. Dan kita harus berusaha menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh malaikat. Ya, tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat keramaian, pasar, ya, suk kata orang sini dan seterusnya. Ini adalah tempat-tempat yang kurang disukai oleh para malaikat. Makanya tempat-tempat ini kita usahakan kita ke sana seukuran hajat kita, ya, seukuran hajat kita, agar tujuannya kita katakan tadi, malaikat itu terus-menerus menyenangi kita, bersama kita, ya, dan menjaga kita tentunya min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang sama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ma biqaumin, ya, ma biqaumin. Di sini pakai ma, la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah, ya, satu kaum, ya, mengubah satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum. Yang kata para ulama, untuk ayat nih sekalian, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah dalam ayat ini bicara tentang perubahan. Yang pertama, Allah dalam ayat ini bicara tentang perubahan. Ya. Tapi perubahan yang dimaksudkan kata para ulama dalam ayat ini itu secara khusus adalah perubahan nikmat. Ya, perubahan dari segi nikmat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu satu. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ayat ini kata para ulama ini berbicara tentang perubahan sosial kemasyarakatan. Bukan kata para ulama kita perubahan yang bersifat individu, Pak. Dari mana kita tahu bahwa maksud ayat ini adalah perubahan, ya, kemasyarakatan, bukan perubahan yang bersifat individu, perorangan? Itu kita ketahui dari kalimat kaum. Ya, itu kita ketahui dia dari kalimat kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah, ya, keadaan satu kaum. Nah, maknanya satu keadaan masyarakat, keadaan satu bangsa, keadaan satu negeri. Jadi ini bukan bicara perorangan. Walau tentunya tidak kita pungkiri, ya, Bapak sekalian, bahwa perubahan, ya, di perubahan apa kita katakan perubahan yang bersifat sosial di masyarakat, ya, tentunya itu dimulai dari individu-individu, kan, ya, itu dimulai dari pribadi-pribadi. Nah, kemudian dia merambat kemana-mana sehingga menjadi ghalibiyah kata para ulama, ya, menjadi banyak, ya, sehingga dikatakan kaum. Artinya bahwa perubahan sosial kata para ulama tidak akan mungkin dapat terlaksana oleh seorang manusia saja. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi perubahan sosial itu harus, ya, dilakukan secara kolektif, secara bersama. Itu yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama mengenai ayat ini, di mana ayat ini tidak bicara tentang perubahan bagi individu, tapi ini adalah perubahan bagi masyarakat, orang banyak. Juga dari penggunaan kata qaum, ya, juga dari penggunaan kata qaum, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ya, menunjukkan bahwa kata para ulama hukum kemasyarakatan di sini bersifat umum, tidak tertentu kepada agama, ya, tidak ditujukan dia hanya kepada agama tertentu, juga tidak ditujukan dia kepada masyarakat tertentu, juga tidak ditujukan dia kepada tempatan tertentu. Tapi di sini kaum umum, ya,
Kaum di sini umum, Pak. Hmm. Kata ulama juga eh, dengan penggunaan kata kaum nih, hukum kemasyarakatan nih, ya, yang katanya apa? Yang kata Allah, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, ya. Nah, apapun agama mereka, ya, apapun agama mereka. Jadi ayat ini tidak ditujukan dia kepada agama tertentu. Ya, ayat ini tidak ditujukan dia kepada agama tertentu. Jadi apapun agama mereka, ya, latar belakang mereka, nah, itu dikandung oleh kalimat kaum. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak akan mengubah, ya kan, nasib atau keadaan satu kaum masyarakat. Apapun ya agama mereka, bangsa mereka, negeri mereka. Kemudian juga Bapak sekalian, eh, di samping kita katakan kaum di sini umum, ya tidak ditujukan kepada kaum tertentu atau agama tertentu atau masyarakat tertentu, juga berkenaan dengan tempat. Juga berkenaan dengan tempat. Artinya, di negeri manapun mereka berada, di tempat manapun mereka berada, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum dimanapun mereka berada. Baik. Lalu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sampai atau hingga mereka yang mengubah, ya, diri mereka sendiri. Ya. Cuman dalam dalam perubahan nih, kata sebagian ulama, hanya tertuju dia kepada negatif ke positif, Pak. Tidak sebaliknya. Ya, sebagian ulama ada yang memahami demikian. Walau pembatasan seperti itu kata ulama kurang tepat. Mengingat ayat ini, ya, Allah bicara satu perubahan. Bisa perubahannya dari positif ke negatif atau tentunya dari negatif ke positif. Nah, perubahan-perubahan ini, ya, perubahan-perubahan yang dimaksudkan dalam ayat di mana Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka yang mengubah, ya, mengubah diri mereka sendiri. Nah, di sini juga ada yang perlu kita cermati, oh, sekalian, bahwa kalau kita misalnya bawakan ayat ini kepada perubahan dari negatif ke positif, ya, dari negatif ke positif, menunjukkan apa? Bahwa eh, di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini, di sini dijelaskan tentang dua pelaku perubahan. Tentu yang pertama, ya, sebagai pelaku perubahan yang dijelaskan dalam ayat ini tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pelaku perubahan yang kedua, nah, adalah kita manusia atau masyarakat. Ya, artinya masyarakat yang melakukan perubahan itu. Masyarakat yang melakukan perubahan itu. Baik itu. Jadi ada dua pelaku perubahan di sini. Allah, yang kedua adalah manusia itu sendiri atau masyarakat itu sendiri. Karena itu, oh, sekalian, ya, setelah kita ketahui bahwa di sini ada dua pelaku perubahan, ya, tentu yang pertama adalah Allah atas ketetapannya dan ketentuannya, dan yang kedua adalah kita manusia, ya, bahwa terjadinya satu perubahan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat dari negatif ke positif, ya, kalau kita jabarkan dia dari
kesempitan kepada kelapangan, dari kebodohan kepada ilmu, ya, dari kesedihan kepada kebahagiaan, dari nikmah, nikmah pakai qaf, kepada nikmat, ya, dari kesusahan kepada kesenangan, terjadinya ya perubahan-perubahan dari negatif kepada positif ini, syaratnya itu baru Allah akan ubah keadaan masyarakat tersebut apabila ya apabila masyarakat itu yang terlebih dahulu merubahnya. Nah, atau dengan bahasa lain, ya, bahwa terjadinya perubahan keadaan satu masyarakat ya yang atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, itu syaratnya harus dimulai oleh masyarakat itu sendiri. Makanya kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya terlebih dahulu. Nah, ini kata para ulama kita yang perlu kita garis bawahi di ayat ini, ya. لو سمحت يا صاحب، طيب تفضل يا ابو حميد. ممكن أسأل سؤال؟ بهذا هذا إرادة كونية الله أم إرادة شرعية؟ طيب ممتاز يا ابو حميد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بهم. طيب sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata para ulama, berkenaan dengan ayat ini, ya, berkenaan dengan ayat ini, iradatullah fi taghyiril qaum, ya, perubahan atau kehendak Allah dalam perubahan nasib satu kaum. Kata para ulama di sini adalah iradah kauniyah, laisat iradah syar'iyyah. Karena itu pembicaraan perubahan positif yang kita katakan tadi dari negatif ke positif itu bersifat duniawiyah. Nah, itu makna kauniyah di situ, bersifat duniawiyah. Jadi perubahan nasib dalam kehidupan dunia ini. Makanya kita katakan tadi, tidak ada hubungannya dengan agama tertentu, Pak. Karena Allah bicara kaum. Kaum apa saja. Ya, kaum apa saja. Jadi iradah kauniyah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Walaupun nanti pada akhirnya, ya, walaupun nanti pada akhirnya setiap individu yang merupakan kumpulan-kumpulan dari masyarakat ini akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang menjadi andil mereka nanti di akhirat. Ya, kalau untuk ya bicara tentang akhirat, kalau ini balik kepada pertanggungjawaban secara individu. Tapi singkatnya kata para ulama, ayat ini berkenaan dengan kauniyah, kehidupan masyarakat manusia secara umum, tanpa pandang bulu dan tanpa melihat kepada apa agamanya. Hakadha ya Abu Ahmad. Jadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah akan melakukan satu perubahan nasib masyarakat, tapi itu ditunggu dan dimulai dari masyarakat itu sendiri. Baik. Setelah kita ketahui itu bahwa perubahan akan terjadi atas izin Allah, tapi dimulai dengan perubahan manusia itu sendiri. Apa yang harus mereka ubah? Dan bila kita cermati ayat, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ma bi anfusihim. Ada ma-nya, Pak. Ma bi anfusihim. Baik, ampus, ya, ampus itu jamak dari nafsun.
Ya, sering kita maknakan dia dengan kejiwaan gitu ya. Nah, nafsun. Baik. Yang juga sering dijelaskan oleh para ulama, ya, ampus atau nafsun ini sisi dalam kita, Pak. Ya, sisi dalam manusia. Ini yang kata Allah harus kita ubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sisi dalam manusia ini dulu yang mereka perbaiki, mereka ubah, ya, untuk terjadinya satu perubahan yang menjadi syarat, ya, dari ketentuan Allah. Sebab kata para ulama, sisi dalam manusia inilah, ya kan, yang akan mempelopori kebijakan-kebijakan, ya, apa yang mereka buat, apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka kerjakan. Itu dimulai dari, ya, dari diri mereka. Makanya kata Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ampus nih sisi dalaman kita, tuh ya. Sedangkan zahir atau fisik yang kelihatan ini disebut jismun, ya, jismun. Jadi kalau nafsun itu kalau digambarkan oleh para ulama, ya, dia seperti satu wadah besar, Pak. Ya, seperti nafsun ini seperti wadah besar. Ya. Di dalam wadah yang besar ini ada di satu ada di situ di dalamnya itu lagi kotak kecil yang tempat di mana manusia, ya, menyadari segalanya. Itulah dia qalbun. Begitu para ulama kita menggambarkannya, ya. Artinya kalau kita kepada ayat ini, bila ingin satu masyarakat, ya, keadaan mereka akan lebih baik kepada keadaan sebelum mereka, ya, maka semua masyarakat itu secara kolektif harus, ya, mengadakan perubahan, ya, pada diri mereka terlebih dahulu. Itu yang bisa kita pahami dari jabaran-jabaran ulama mengenai ayat ini. Jadi intinya kita bilang, ya, satu perubahan yang diinginkan oleh manusia atau masyarakat kepada keadaan yang lebih baik, ya, itu tidak akan terlaksana bila hanya diwakili oleh orang-orang tertentu atau beberapa orang, tapi harus secara menyeluruh, ya, sehingga akan nampaklah nanti perubahan-perubahan itu bila semua sudah memulai, ya, dari dirinya masing-masing. Karena itu selalu, ya, Nabi SAW mengatakan kepada kita, atau saya para ibda binafsik, ya, mulakan terlebih dahulu dari diri. Sehingga dia bisa dicontoh dan merambat kepada masyarakat lainnya. Ini sekalian yang bisa kita pahami dari ucapan ulama tentang ayat ini. Walau sebagai tambahan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini dijadikan oleh kelompok tertentu sebagai dalil, ya, akan satu pemahaman dan keyakinan, ya, mereka, dan kelompok itu adalah kelompok Qadariyah, ya. Ayat inilah yang salah satu yang mereka jadikan sebagai dalil, di mana mereka mengatakan bahwa dalam nasib dan perbuatan manusia, ya, itu tidak ada urusannya dengan ketentuan atau takdir Allah. Begitu kata mereka, ya.
semua bergantung kepada kita, kata mereka, termasuk juga orang-orang Mu'tazilah. Nah, kalau orang Qadari atau Mu'tazilah itu semua ya, sebenarnya ya intinya mereka sama. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, perubahan akan ada, kata mereka, itu semata-mata apabila kita yang berbuat di sana. Yang kata mereka tidak ada di sana keikutsertaan Allah dan seterusnya. Lah, innallaha la yughayyir. Jadi di sini jelas ya bahwa Allah akan merubah nasib satu kaum. Tapi bersyarat ya, syaratnya harus dimulai perubahan itu dari kaum itu sendiri. Lalu kata Allah, wa idza aradallahu biqaumin su'a. Dan bila Allah menginginkan kepada satu kaum su'an, satu keburukan. Dan sisi umum, Pak. Apapun itu. Ya, su'an itu sesuatu yang tidak disukai oleh siapapun. Kefakiran adalah su'. Wabah penyakit adalah su'. Kebodohan adalah su'. Perpecahan adalah su'. Ya. Kata Allah, wa idza aradallahu biqaumin su'an. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada satu kaum, fala maradda lahu, maka tidak akan ada yang bisa menentangnya. Fala maradda lahu. Ini menunjukkan ya, kata para ulama bahwa ayat ini sebagai penguat dan sekaligus penegasan terhadap ayat yang sebelumnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an la maradda lahu. Yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berlaku itu bergantung kepada iradatullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sekalian kira-kira makna dari ayat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma lahum min dunihi min wal. Jadi ketika Allah menyatakan bahwa apabila Allah menghendaki satu keburukan terhadap satu kaum, maka tidak akan ada yang dapat menolaknya. Lalu wa ma lahum min dunihi min wal, dan sekali-kali tak akan ada pelindung bagi mereka tentunya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia sekalian ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dia juga, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yurikumul barqa, yang menampakkan kepada kalian al-barqa, kilat. Ya, kilat. Yang sudah sama-sama kita tahu. Baik. Tujuannya apa? Nah, karena itu kata para ulama lughah, ya, ulama tata bahasa Arab, khaufan wa tama'a di sini secara i'rab maf'ul li ajli. Ya, kenapa Allah nampakkan petir, kilat kepada kita manusia ini? Ya. Tujuannya apa? Khaufan, untuk menimbulkan rasa takut. Ya, untuk menimbulkan rasa takut. Dan juga sekaligus wa tama'an. Tama' yang kata para ulama di sini rasa harap. Ya. Tama', berharap gitu. Itu tujuannya. Jadi Allah nampakkan kepada kita kilat ya,
untuk memunculkan atau menimbulkan rasa takut dan sekaligus juga menimbulkan tamak, rasa harap. Karena itu kata para ulama, al-barqu idza dhahara, kilat bila dia nampak, Pak. Yata'allaqu inda bani Adam amran, kata Syekh Shalih Al-Maghamisi. Ketika dia tafsirkan ayat ini dia mengatakan begitu. Maka ada dua perkara yang akan berlaku pada manusia bila nampak mereka kilat atau dinampakkan kepada mereka kilat. Satu, itu dia raghbah. Raghbah itu harapan. Ya, di sana ada harapan. Artinya dengan kilat itu akan ada orang yang berharap agar turun hujan. Ya, agar turun hujan. Tapi juga di balik itu, di balik nampaknya, dinampakkannya atau ditampakkannya kepada kita barqa kilat, ada di sana ya jiwa-jiwa yang ketakutan. Ya, kenapa? Karena dengan kilat itu akan memunculkan petir, ya, dan seterusnya, hujan lebat dan seterusnya. Karena itu kata para ulama, dua perkara itu pasti akan muncul. Ya, dua perkara itu pasti akan muncul. Baik pada satu orang, ya, artinya maksud saya, ketika kilat dinampakkan kepada kita, ada orang tuh yang keadaannya itu cemas, ya, takut, tapi juga sekaligus berharap. Ya, tapi sekaligus juga berharap. Cemas, jangan-jangan hujan ini akan membawa keburukan, juga ada rasa harap agar hujan ini membawa kebaikan. Kira-kira begitu. Karena itu Al-Imam Qatadah As-Sadusi rahimahullah dari kalangan tabi'in, dia katakan berkenaan dengan yuriqumul barqa, Allah yang menampakkan kepada kita kilat ini, dia bilang al-khawf yantabiqu 'alal musafir, dia bilang ketika kilat dinampakkan oleh Allah, ya, untuk memunculkan rasa takut, ini kata Al-Imam Qatadah, ya, ini yang tabiq, sesuai dengan keadaan orang yang sedang musafir. Kata beliau begitu. Sesuai dengan keadaan orang yang musafir. Artinya orang yang sedang melakukan perjalanan, Pak, ketika dia nampak ada kilat menyambar-nyambar seperti itu, akan resah dia, akan takut dia. Karena dikhawatirkan akan turun hujan dan seterusnya yang akan menggagalkan atau mempersulit safarnya, perjalanannya. Itu kata beliau. Kemudian berkenaan dengan tamak, ya, berkenaan dengan tamak, ini sesuai dengan keadaan orang yang mukim, orang yang memang tidak sedang bepergian, ya, di mana mereka berharap dengan kilat itu satu pertanda akan turunnya rahmat Allah berupa hujan, ya, yang akan mengisi sumur-sumur mereka yang mungkin sudah kering, akan menyirami tanaman-tanaman mereka, ya, dan seterusnya. Akan ada tentunya rasa tamak, ya, bagi mereka yang mukim tersebut bila sudah Allah tampakkan bagi mereka kilat. Walau banyak di antara para ulama yang kurang setuju terhadap pendapat Qatadah ini, ya, bila pembatasan khauf kepada musafir, tamak kepada mukim, karena ayat ini secara umum, ya, dia berbicara kepada siapapun, ya, baik yang mukim, baik yang musafir, baik yang mereka yang punya tanaman, baik yang tidak, ya, pasti
tujuan dinampakkan kepada mereka kilat nih, akan ada ya orang-orang yang merasa ketakutan, akan ada orang-orang yang merasa berharap. Itu sekalian, khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabats thiqal. Ya. Dan Allah juga lah ya yang menjadikan as-sahabats thiqal, sahab maknanya awan, ya. Awan, as-thiqal ya dari kata thiqal maknanya berat. Yang kata para ulama tafsir, as-thiqal yakni mumtali bil ma, ya, mumtali bil ma. Jadi awan yang atau mendung lah kita bilangnya, mendung yang gelap seperti itu, ya, siqal kelihatan berat dia. Kenapa? Karena memang dia mengandung air yang dengan seketika Allah akan tumpahkan dia ke bumi. Jadi huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabats thiqal. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya, dan senantiasalah ya bertasbih ar-ra'du, guruh, guntur, gitu ya. Bihamdihi, dengan memujinya. Maksudnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu min khifatih. Ya, wal malaikatu min khifatihi. Dan juga para malaikat senantiasa mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat nih atau ayat yang ke-13 nih, sekalian, yusabbihur ra'du, seperti yang sudah kita bicarakan di awal pertemuan kita di surah ini, kenapa surah ini dinamakan dia Ar-Ra'du? Ya, kenapa surah ini dinamakan dia Ar-Ra'du? Sebab di ayat yang ke-13 ini kita jumpai di sini kalimat Ar-Ra'du. Ya, atas dasar itulah maka surah ini dinamakan surah Ar-Ra'du, dan tidak ada nama lain yang dikenal ya baik di masa sahabat atau tabi'in ya selain dari nama Ar-Ra'du, karena adanya ya kalimat itu tercantum di ayat yang ke-13 nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dan memberitakan kepada kita, wa yusabbihur ra'du, dan guruh bertasbih bihamdihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkenaan dengan guruh bertasbih, ya, ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa ar-ra'du, yang dimaksudkan dengan ar-ra'du yang bertasbih adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga ar-ra'du. Ya, ada yang berpendapat demikian. Jadi bukan guruhnya yang bertasbih, akan tetapi malaikat yang bertugas mengatur guruh tersebut ya yang bertasbih. Ada yang berpendapat demikian. Juga ada lagi di antara ulama yang memahami ayat ini dalam arti kiasan. Ya, yang memahami ayat ini dalam arti kiasan, maknanya suara guntur yang melegar itu bila terdengar dia akan mengundang siapapun, begitu ya, akan mengundang siapapun yang mendengarnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama kita yang berpendapat demikian.
Ya. Tapi tentunya, sekalian, memahami ayat ini dalam bentuk zahirnya itu jauh lebih baik. Bila Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, wa yusabbihur ra'du, Allah mengimpokan kepada kita bahwa guntur atau guru bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan dia dengan makna zahir itu. Artinya suara guru itulah yang bertasbih. Guru itu sendirilah yang bertasbih. Ya. Nah, jadi tidak kita takwilkan dia kemana-mana, apalagi dikatakan kiasan dan sebagainya. Tapi ra'du itulah yang bertasbih. Baik. Dan ini bukan sesuatu yang aneh bagi kita, ya. Sebab Allah telah nyatakan di banyak ayat di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Nah, jadi langit itu bertasbih, bumi itu bertasbih, pokok itu bertasbih, daun-daun itu dan semuanya. Makanya kata Allah di surah Al-Isra, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Ya, bertasbihlah untuk Allah apa yang ada di langit yang tujuh dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Lalu kata Allah, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Lalu kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tak paham bagaimana mereka bertasbih. Tapi singkatnya, ar-ra'du di sini dia bertasbih dengan tasbih yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui caranya. Adapun kita makhluk nih, tidak akan kita tahu bagaimana cara bertasbih makhluk lain, sekalian. Jadi wa yusabbihur ra'du bihamdi. Baik. Wa yusabbihur ra'du bihamdi. Ya, menunjukkan tasbih sekalian selalu perintah tasbih itu diiringi dia dengan pujian. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Bertasbihlah guru itu bihamdihi dengan memuji Allah. Kata para ulama, tasbih, ya, tasbih ini menafikan dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala segala sifat kekurangan yang tak pantas dan layak bagi Allah. Wa bihamdih, ini sekaligus menetapkan, ya, sifat kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia layak untuk dipuji. Itu satu. Yang kata para ulama juga, ya, perintah bertasbih selalu diiringi dengan, ya, hamdah, pujian, menunjukkan bahwa kita manusia ini saat bertasbih mensucikan Allah harus betul-betul kita lakukan itu secara sempurna. Jadi wa yusabbihur ra'du bihamdi. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal malaikatu min khifatih. Dan demikian juga bertasbih para malaikat, ya, min khifatihi, karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal malaikatu min khifatih. Jadi baik ar-ra'du, begitu juga para malaikat, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min khifatihi, ya, disebabkan oleh rasa takut mereka kepada Allah, yang mereka memang mengenali Allah, ya, secara nyata, ya, mereka rasakan kebesarannya dan seterusnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yursilus sawa'iq, wa yursilus sawa'iq, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang melepaskan halilintar, wa fayusibu biha man yasha,
Nah, lalu menimpakannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Ini juga bahagian dari ilmu kekuasaan dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilus sawa'iq fayusibu biha man yasha. Baik, berkenaan dengan sa'iqah nih, oh, sekalian, halilintar nih, atau kita bilang petir, ya. Ada riwayat yang kata para ulama, ya, itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa idza sami'a sautar ra'd, bila kita dengar suara guru, ya, halilintar, kilat dan seterusnya itu, uh, dianjurkan bagi kita, kata uh, Nabi melalui riwayat Ibnu Abbas ini, membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du, ya, bihamdihi, uh, wal malaikatu min khifati. Saya ulang balik, bila kita mendengar suara kilat, suara gemur, suara petir, ya, diharuskan bagi kita lewat riwayat ini membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, barang siapa yang membaca ini ketika mendengar suara-suara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan, ya, keburukan tersebut dari kita. Itu kata para ulama melalui riwayat Ibnu Abbas nih. Bila kita dengar suara guru, suara petir, suara kilat dan seterusnya sekalian yang kadang-kadang memang sangat menakutkan kita, maka jangan kita lupa bertasbih dengan tasbih yang diriwayatkan dalam riwayat ini Ibnu Abbas, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Yang barang siapa membaca tasbih tersebut, ya, ketika datang suara-suara yang menakutkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari sambarannya. Ya, fayusibu biha man yasha. Allah akan menghindarkan kita dari sambarannya. Makanya diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar, ini Ka'bul Ahbar, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, Ka'bul Ahbar. Kata Ka'ab, ini untuk menguatkan riwayat Ibnu Abbas yang kita sampaikan tadi. Idza apabila kalian mendengar suara guru, sawaik, halilintar, suara petir dan seterusnya, faqulu, maka hendaklah kalian membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Gitu ya. Yang barang siapa membaca tasbih tersebut, kata Ka'ab, la yusibukum adza, pasti kalian tidak akan ditimpa oleh bahaya lewat suara-suara tersebut. Kemudian itu diamalkan oleh para sahabat. Ya, itu diamalkan oleh para sahabat. Mereka baca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Di saat mereka dengar suara kilat,
ya suara sambaran halilintar dan seterusnya. Mereka baca. Nah, dan mereka tidak mengalami apapun. Mereka dihindarkan oleh Allah dari sambarannya, dari pengaruh buruknya. Ya. Nah, itu melalui riwayat Ka'bul Ahbar ini. Taib. Datang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa qad usiba fi anfihi baradah. Ketika musim hujan, ya, tentu ada kilat, ada halilintar, ada petir. Ya. Umar ibn Khattab nampak kepada dia, Pak, melalui hidungnya tanda ya bahwa ada pengaruh buruk yang dia rasakan ya dari turunnya hujan dan dicampur oleh kilat atau halilintar dan seterusnya. Ya, mungkin kena flu dan seterusnya. Ya. Lalu ini para sahabat-sahabat yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ka'bul Ahbar, ya, menyampaikan kepada Umar, ya, menyampaikan kepada Umar supaya membaca Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, yang bila dibaca ini di musim hujan, di musim sejuk, di musim ada halilintar, petir dan seterusnya, ya, maka kita akan menjaganya. Maka Allah akan menjaga kita dari pengaruhnya, dari pengaruh buruknya. Apa kata Umar? Ya, lau alimtu laqultuha, dia bilang. Andai aku tahu zikir tuh, andai aku tahu tasbih tuh, pasti akan aku amalkan. Kata Umar Ibnu Khattab, ya, menunjukkan ya bahwa Umar mengikrarkan, mengiyakan ya Pak, ya, apa yang disampaikan oleh riwayat melalui Ka'bul Ahbar tersebut. Ya, maknanya itu satu amalan ya yang harus kita perbanyak membacanya di saat ya langit penuh dengan suara guruh, suara petir, ya hujan lebat, ya dicampur kilat dan sebagainya, maka kita perbanyak membaca tasbih ini agar Allah menghindarkan kita dari keburukan yang dia bawa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya wahum yujadiluna fillah. Ya, wahum dan mereka, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terus-menerus membantah wahai Muhammad fillah, pada kekuasaan Allah. Padahal semua sudah sangat jelas di mana Allah telah menegaskan sama saja ya bagi Allah orang yang menampakkan pembicaraan, orang yang menyembunyikan, merahasiakan sesuatu, menampakkan dan seterusnya ditutup dengan bahwa Allah yang mengatakan bahwa ar-ra'du, guru itu bertasbih. Allah yang melepaskan suara halilintar dan seterusnya yang menjadi bukti nyata akan kuasa Allah. Tapi aneh, ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas itu tetap saja tidak menjadikan orang kafir itu berubah. Bahkan kata Allah, wa hum yujadiluna fillah. Mereka tetap saja Muhammad membantahmu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa syadidul mihal. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kukuh tipu dayanya. Itulah dulu saya kira ayat yang bisa kita tadabburi pada malam ini. Mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat yang kita baca ini menambah lagi keimanan kepada kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ya apa yang kita sampaikan tadi khususnya berupa amalan zikir ya subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi yang bisa kita hafal
ya, sehingga bisa kita amalkan khususnya di musim sejuk yang biasanya dicampuri oleh hujan, ya, kilat, ada suara gemuruh, halilintar dan seterusnya. Maka amalan ini perlu kita baca, ya, agar Allah menghindarkan kita, ya, dan menjaga kita dari bahaya, ya, makhluk-makhluk tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Iya, insyaallah. Waalaikumsalam. Ada soalan sila kemukakan insyaallah. Untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai sini, Pak. Ya insyaallah Ustaz. Saya harus cepat keluarga Ya sebentar. Ustaz. Ya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. جزاك الله خير.